Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandar Lampung akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang supervisi akademik. Saya sebagai observer dan saya Isti Kemala Dewi sebagai coach. Saya Radha Ahmad sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Isti ya. Iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu semangat nih Bu dengan guru-guru yang selalu bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya. Di antaranya nanti Ibu Isti akan melaksanakan coaching ya. Iya Pak. Seperti itu. Nah, dengan siapa Ibu akan melaksanakan coaching tersebut? Untuk masalah coaching pada saat ini, Iya. saya mau meng-coaching Pak Raden yang kebetulan beliau juga ada sedikit masalah. Nah, dan ini adalah kesempatan yang bagus buat saya untuk meng-coaching Pak Raden. Oke, luar biasa ya. Harapannya nanti sebelum dan sudah di coaching untuk kegiatan yang akan dilaksanakan Ibu Isti dengan Pak Raden mendapatkan kelancaran, kemudian manfaat ya, seperti itu. Nah, kemudian sebelum Ibu melakukan coaching, izinkan saya menanyakan beberapa hal nih. Di antaranya adalah tentang kompetensi yang akan digunakan, kompetensi apa? Oh ya, pada saat ini saya ingin meng-coaching Pak Raden dengan alur tirta, di mana saya tahu dulu tujuan umum dari Pak Raden ini seperti apa, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian aksinya Pak Raden ini terhadap masalah beliau apa, dan tanggung jawab Pak Raden setelah melakukan aksi tersebut. Nah, itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Kemudian kompetensinya yang saya ingin kembangkan dalam diri Pak Raden adalah pertanyaan berbobot Pak, sehingga ketika saya menanyakan pertanyaan berbobot, Pak Raden mengacu, terpantik oleh dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang sudah ada alur yang akan digunakan ya, di alur tirta, yaitu hal yang menjadi dasar coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Isti sendiri. Kemudian nih, setelah ada alur kompetensi, nah sekarang saya coba masalah rubrik penilaian kira-kira yang sudah disiapkan, apa saja yang nanti ditanyakan sudah ya? Sudah Pak, insya Allah sudah siap. Sudah siap ya. Kemudian di antara kompetensi yang mana yang nanti sifatnya akan lebih dikembangkan yang Ibu menjadi tujuan ke Pak Raden sendiri? Mungkin saya akan melakukan pertanyaan bobot Pak. Biar dari pertanyaan saya Pak Raden bisa meluapkan apa yang menjadi masalah dan menjadi luas, sehingga akan lebih memahami akar permasalahannya seperti apa. Ketika sudah memahami akar permasalahannya, nanti akan saya coba cari solusinya dari permasalahan dari Pak Raden tersebut. Oke, luar biasa. Jadi yang dipilih kompetensinya adalah pertanyaan berbobot. Iya, dimana nanti kita angkat adalah permasalahan yang memang bisa jelas kelihatannya, kemudian juga solusinya sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Pak Raden, seperti itu ya. Oke, kemudian jadi pada kegiatan ini Ibu Isti ingin menggali ide-ide atau pemikiran coach seperti itu ya. Iya Pak. Oke, harapannya nanti setelah sudah melakukan proses dengan Pak Raden, nanti Ibu bisa memberikan hal-hal yang terbaik, diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan serta mendapat solusi terbaik ya untuk pembelajaran atau permasalahan yang dihadapi oleh Pak Raden. Oke, mungkin Pak. Itu nanti saya mungkin bisa ikut mengamati ya, atau setelah pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi, nanti coba sama-sama kita belajar untuk menyimpulkan seperti itu, dimana yang kita cari adalah kebaikan dan kebermanfaatan kita sebagai manusia ya Ibu ya. Mungkin itu saja Ibu hal yang bisa sampaikan saat ini. Terima kasih atas waktunya dan terus semangat. Terima kasih. Pak Raden. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Gimana kabar hari ini?
ada sedikit waktu untuk kita berbincang? Tuh bisa langsung karena sesuai dengan yang WA kayak gitu. Iya, karena memang saya penasaran nih, apa sih yang menjadi masalah Pak Raden? Makanya saya lihat masalah Pak Raden, kok sepertinya memang urgent. Nah, sehingga saya menyempatkan diri buat kita mencari solusi bareng-bareng. Nah, boleh diceritakan Pak Raden apa yang menjadi masalah Bapak? Ya, sebenarnya paling pentingnya sebenarnya ini bukan masalah sih, tantangan tadi. Karena sudah tantangan biasa ada proses biasa lebih langsung jadi lebih aktif pendidikan kan satu hal yang kita maksudkan itu terkait dengan di sekolah saya dulu di ya ketika kayak kali itu ada alur ya jam 11.30 istirahat anak-anak kemudian jam 11.45 itu kita udah semit makan siang sama kelas jadi 11.45 sudah masjid tapi ternyata ketika sudah kita bunyikan tanda atau sirine tanda segera ke masjid masih ada anak yang belum bersegera ke masjid dan terakhirnya itu aja itu dari seluruh itu dari pemikiran saya dan juga ada pahala bagi saya sebenarnya sampai kita ingin anak-anak itu menjadi sebuah karakter bagi mereka kendalanya adalah anak-anak itu tidak bersegera ke masjid ketika sudah waktunya harus ke masjid walaupun sebenarnya belum ajang gitu ambil betul ajang itu sih Bu. Sebelumnya apakah Pak Raden pernah menentukan anak-anak kalau dalam kelas, nah kalau sirine sudah berbunyi, mari kita segerakan kembali. Apakah Bapak pernah melakukan hal seperti itu? Sudah kami lakukan itu di sekolah yang pertama lah ada jadwal beli tiket ada beli tiket yang mengondisikan siswa di kelas atau di sekolah untuk dan satu lagi dulu yang ada di mengondisikan di dalam masjid ada dulu. Kemudian kita setelah sirine berbunyi itu berhimbau menggunakan telepon membawa pada anak untuk segera ke masjid dan membawa Al-Quran menggunakan adat Al-Quran kemudian juga menggunakan adat di dalam masjid dan menggunakan sebagai penyeimbang menggunakan mikrofon kemudian menggunakan mikrofon pada anak itu memang ya bersegera Bu anak itu tapi tadi lagi sampaikan ada mungkin 2-3 orang yang bisa dikirmasi ya gitu-gitu aja dia jadi perubahannya nggak signifikan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke identifikasi masalahnya, tujuan Bapak coaching itu ingin mencari solusi atau seperti apa? Iya, terus kita dengan supaya anak-anak ini, anak-anak BBA ini bisa bersegera ke masjid dengan teman-teman sudah naik. Dan apa ya, kalau ada yang tertinggal, sedih juga kita biasa orang dulu, seorang sahabat, sama-sama di kelas makan bareng, kok tiba-tiba yang ada di situ bingung kan? Harapan kita gitu, jangan sampai ada 3 orang ini 3 siswa yang tertinggal terus gitu. Ya, walaupun belum ada sebenarnya, tapi kan dia tidak mengambil akhirnya tidak mendapat apa tidak mengenakan surat terus nanti berubah di masjid. Jadi tujuan saya coaching Bapak supaya nanti anak didik Bapak itu bisa sama-sama ke masjid dengan waktu yang tepat gitu ya Pak ya. Jadi dari masalah tersebut ada beberapa siswa ya Pak yang tidak segera untuk melakukan sholat bersama. Ya itu ada jika kami itu memang kelasnya bisa sutranya itu di bawah kemudian di atas sampai di bawah itu semua yang sama adalah siswa itu termasuk juga satu tiket gitu sebenarnya kenalan navigasi itu semua juga saya paham di sini kan dulu. Tapi nah setelah lapangan itu saya sudah coba ngobrol termasuk juga wali kelasnya kembali karena dulu karena kami kan di sekolah itu ada namanya majelis pagi itu bel ada majelis pagi penguatan dengan algoritma sekolah penguatan dengan apa aja yang harus dilakukan gitu itu sudah kita pantau tapi ternyata sepertinya belum ada perubahan yang signifikan. dari ketiga siswa itu apakah siswa laki-laki yang lebih dominan Pak yang malas untuk ke masjid bersama? Ya benar, siswa laki-laki. Tapi kalau untuk siswa perempuan, alhamdulillah lebih banyak. Apakah dari ketiga siswa itu memang memiliki latar belakang yang kurang gitu Pak, sehingga membuat mereka untuk bermalas-malasan? Terkait dengan hal itu, memang kami itu salah satu dari sekolah anak-anak ini karena jenjang SMP ya, tidak semua anak SMP itu yang
kan sudah di sekolah SMP dengan sekolah yang standarisasi sebagai pelajaran yang sangat terpadu. Ini yang bisa kita coba analisis dan juga dengan teman-teman di Jawa bahwa ini kenapa apa. Misalnya memang sangat memang setelah saya gali juga anak panggil ternyata dari memang sekolahnya sih memang bukan sekolah biasa jadi memang mungkin pembiasaan ketika SD-nya belum terbiasa sehingga mungkin di SMP dia kaget. Tapi saya pikir juga nggak perlu pakai kaget amat. Kenapa? Karena sudah 8 sudah terbiasa sudah 1 tahun sudah dewasa. Itu adalah sebuah kewajiban ya Pak ya. Ketika masih di sekolah pun memang sudah kewajiban. Nah, dari ketiga siswa itu apakah ketiga itu yang memang benar-benar malas atau hanya satu, ini yang duanya kadang malas dan enggak, atau memang satu aja yang malas, duanya masih bisa mengikuti, satunya yang masih ragu-ragu gitu Pak? Apa memang tiga-tiganya gitu Pak? Jadi memang kalau tadi mungkin zaman tanya ada circle ya, lingkaran gitu ya. Kalau lingkarannya baik saya pikir bagus, tapi kalau lingkarannya nggak bagus akhirnya ngomong lagi. Masalah anak ini sebenarnya bukan malas gitu, cuman berlama-lama gitu ya. Berlama-lama, nyantai-nyantai, jalannya ya kan jadi buat-buat lah gitu, sehingga dia tidak seberapa maju. Karena luar biasa kan orang yang berseberapa maju dan azan itu kan mungkin bukan surga. Nah, tapi sudah kita motivasi. Kita sebenarnya di MPH kita dikasih penguatan. Ini anak kita sudah sholat ada 3, sholat berjamaah, kemudian Quran dan juga ramal. Mungkin yang Jepang sudah 2 tahun ini kita potong terus. Bagaimana tahap-tahapannya kita berikan sebuah pengetahuan dulu, mereka tahu. Setelah motor pemahaman, kemudian baru pembiasaan harapan kita ke sebuah karakter. Nah 3 budaya ini sebenarnya ingin kita tanamkan dengan anak itu. Tetapi dengan kata tadi, sebenarnya dia nggak malu, cuma berlama-lama ini. Dan rata-rata ya memang anti garanti itu. Kemudian saya kata-kata itu sudah sirta tadi ya, lingkaran mereka yang tadi gitu ya, bayang. Kalau saya ngambil Quran dulu, nanti dulu, saya ngambil dulu, Fatihah dulu, supaya yang gitu lagi. Sebenarnya wajibnya juga nggak jauh dengan seberang yang 10 meter gitu ya dari sekolah. Bapak apakah pernah mengikuti mereka nggak biar segera ke masjid gitu? Iya, dari ketika saya sahamnya, ketika saya pikir ada pekerjaan rumah teman saya, itu saya karena bergantian. Ketika teman saya mau di masjid, saya mau di sekolah. Ketika saya masuk ke kelas, saya giring anak-anak itu. Ya lagi ketemu pikiran tadi, pikiran yang tadi. Tapi sebenarnya kita kalau toleransi karena belum waktu aja, tapi kita ingin anak juga di situ sesuai tangan yang lain. Jadi kita harus sudah coba saya lihat beberapa kali yang satu adalah khususnya ketika saat kita dia tidak nanti itu. Pernah nggak Bapak marah-marah kepada 3 anak tersebut biar segera ke masjid? Kalau marah-marah ya, nah gitu ya kan, nggak boleh marah-marah ya. Pahamnya gitu. Tapi saya cuma mungkin melakukan pendekatan ya, saya coba tegaskan. Saya dengan anak saya bukan marah, bukan tegaskan. Karena apa? Karena saya bertanya, saya mau begini, karena saya sangat sering dengan kalian, dan bapak saya. Sudah tahu. Bapak menegaskan ini bukan buat kalian, bukan buat saya, marah itu buat kalian. Coba saya bahasnya, saya pancing lagi dengan dia supaya dia itu sudah saya lakukan. Tapi lagi-lagi mungkin kalau sudah pekan-pekan ini misalnya sudah ada perubahan cuma belum signifikan dengan tadi itu. Tidak bersegera itu. Apakah hanya itu saja aksi yang akan Bapak lakukan agar 3 siswa tersebut akan bisa segera ke masjid? Karena saya ingin pertama di awal sudah melakukan sekolah ketika dengan negara yang sekolah kita, yang kedua kita ada penguatan dari wali kelas di majelis pagi, kemudian dari guru tiket. Ya ini kita mengajar berkoordinasi kepada termasuk akad siswaan di SMP kita koordinasikan karena budaya sekolah ini akhirnya seluruh masyarakat sekolah mulai dari kepala sekolah sampai atas bahkan sapam pun harus paham hal itu. Ini sudah coba dan alhamdulillah juga sebenarnya sapam ini juga sudah lihat ya, dia juga sudah mengeluarkan ketika jam itu sudah bunyi waktunya masjid dia langsung coba membantu dan mengunci kelas sehingga tidak ada siswa yang beralasan kembali ke kelas lagi. Itu dilakukan juga. Artinya bisa sampai itu bahwa budaya sekolah sudah diterapkan oleh sampai ke sapam di masyarakat. Rencana saya yang belum ini saya ingin melakukan pertemuan dengan guru BK. Karena guru BK itu ada 2. Ya, yang megang dia ini mungkin saya berbicara dengan guru BK ini menjadikan sebuah solusi bersama. Saya ingin menggabung lebih dalam
kita sudah komunikasi ke orang tua. Salah satunya ketika di MOT, tadi ada namanya masa orientasi orang tua sebelum anak masuk di pembelajaran semester awal. Nah, ini sudah disampaikan dari sekolah, apa dilakukan di rumah. Cuma tadi bisa jadi memang harusnya belum maksimal. Kita juga sudah ada controlling kepada anak-anak kita di rumah, namanya buka ibadah atau buka aktivitas siswa. Terus ada kontrol hari kebiasaannya gimana, kita di rumah baca zikirnya, kemudian tilawah dan sebagainya. Itu kita lakukan. Nah, ini yang belum saya lakukan adalah satu lagi, yaitu saya ingin berkoordinasi lagi dengan BK, ingin mencari lebih dalam data deh, latar belakang dia. Jadi rata-rata sekolah yang anak-anak yang menggunakan data itu biasanya memang juga data dulu. Ada masa pertama orang tuanya atau juga tinggal dengan saudaranya, ada yang juga harus. Ini belum saya coba baca lagi. Aku saya diskusikan dulu BK. Kalau pada kan sudah coba saya gali, mungkin khawatir ada hal-hal mungkin yang belum satu minta di anaknya, bisa minta di BK. Aksi yang Bapak lakukan menurut saya sudah bagus, tapi perlu tambahan dari saya, mungkin Bapak perlu koordinasi dengan orang tua agar ketiga siswa ini tidak melakukan hal yang sama di hari-hari berikutnya, seperti itu Pak, sehingga bisa diminimalisir oleh dukungan di rumah, yaitu orang tua. Kalau di rumah ini udah saya sampaikan bahwa kita ada buku aktivitas ibadah, kita ada komunikasi antara wali kelas, sekolah dan orang tua. Itu setiap hari harus sudah dilakukan semua. Termasuk juga ketika di hari Sabtu libur, dan hari kita libur, itu juga dilakukan oleh wali kelas. Mengingatkan anak, sholat duha, tilawah Qur'annya, juga ngaji sama orang tua, jangan sampai dilupa. Itu diingatkan juga. Komunikasi mungkin ini bisa ditarik lagi. Ketika saya punya data dari anak, punya data lebih lengkap dari BK, dia akan langsung kembali kepada orang tuanya. Ini mungkin bisa. Dan ini juga tentu saya akan berkualitas. Dan saya sebagai, ini bukan siswa tua saya. Ini juga kemudian melengkapi tupoksinya oleh wali kelas. Tapi sebenarnya ini sebuah mentor saya. Anak kami juga wali kelas itu ada namanya buku aktivitas perkembangan siswa. Dia ada rekam jejak. Ini bisa ketahuan anak itu bisa berapa hari dia telah mendatangi ibadah. Dan juga termasuk juga dituangkan dalam buku aktivitas ibadah untuk menghubungi di SD itu sih musimnya. Luar biasa sekali ya Pak Raden, apa yang akan Pak Raden lakukan keesokan harinya. Kira-kira dalam kegiatan ini Pak Raden akan memulainya di hari apa? Jadi sekolah akan memulainya berbarusan SAS ya. Kemudian besok kita Senin Selasa itu anak-anak ada MRT. Jadi remaja tanggung kita akan itu. Nanti di hari Rabu Kamis itu ada kelas meeting. Nanti kita coba kita pantau dan akan dilakukan dari Rabu ke besok. Coba kita pantau dari Rabu ke besok. 3 hari lagi ya kita pantau sudah saya dan coba saya juga akan nanti berkoordinasi dengan guru tiket dan termasuk wali kelas untuk bisa pantau. Perubahan dilakukan oleh siswa kita. Ya baik Pak Raden, mungkin ada perlu dukungan nggak Pak Raden untuk melakukan aksi ini? Tentu banget ya, kita sebagai manusia itu ada sistem sendiri. Sebenarnya adalah satu lembaga di sela-sela saya, di sela-sela saya. Nah, saya meyakini banget bahwa saya tidak bisa merubah seseorang, hanya cuma hidup seseorang. Yang bisa menggerakkan seseorang. Saya kalau menggerakkan dalam sela-sela saya, membayangkan 3 anak wajib ini, sebuah kelas mereka menjadi pemimpin, atau tidak orang hebat dan berkarakter dan itu yang majelis. Yang kedua adalah tentu saya akan memberikan sesuatu yang lebih sekolah. Tentunya di dalam menghadapi salah satunya bagi BK yang saya lakukan BK dari Senin di sekolah PNF di Seng BK. Kemudian pada orang siswa. Jadi kita dulu kita bisa berkata. Mungkin tahapan saya adalah kawasan siswa dulu. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Pak Raden ya, rencana yang akan Bapak lakukan dan dukungan-dukungan yang Bapak butuhkan memang benar-benar itu sangat sangat mendukung Bapak. Kemudian tanggung jawab Bapak untuk melakukan hal itu seperti apa Pak? Jadi saya akan coba, kalau saya akan coba melakukan di hari Rabu besok. Atas itu kita sholat zuhur dan sholat duha di pagi harinya. Coba saya lakukan buat saya hasil dari proses hari ini. Kemudian saat yang terbaik saya sampaikan, saya tahu dari guru BK nanti ada juga nanti koordinasi dengan siswa intinya ini akan untuk
mendekati masker di kampus sama memaafkan gitu. Oke, baik Pak. Baik Pak ya. Apakah Bapak ada rasa nyaman ketika berbicara dengan saya? Oh iya, saya di satu waktunya membaca dan berdiskusi. Ketika saya diskusi, kadang-kadang sebenarnya tuh ketemu istri dengan coach yang luar biasa, karena harus lebih kurang sebenarnya kan gitu. Ada dengan diskusi saya gitu, merasa harus sudah. Maksudnya bukan masalah biasa orang itu disebut tantangan juga bisa pikir ya sebuah tantangan di dalam lah saya rasa tidak harus sudah hilang ya. Kita biasa melaksanakan bagaimana kita bisa melakukan hasil dari perusahaan itu menjadi komitmen saya sebuah tanggung jawab saya kepada anak didik di sekolah saya khususnya ketika juga tanggung jawab semua di sekolah saya kan gitu. Ya, alhamdulillah Pak ya. Saya juga merasa nyaman, merasa senang ketika kita bisa ngobrol bareng di ruang kantor ini. Nah, selanjutnya, apakah Bapak ingin melakukan hal tersebut dengan baik? Insya Allah bisa. Karena itu ya saya sebenarnya suatu bukan tentang sekolah bukan hanya yayasan kan sekolah dalam guru ya bisa totalitasnya akan semaksimal mungkin sehingga juga kita mengajar saya gitu biasa mengabdi karena visi sekolah kami yayasan kami juga adalah lembaga dakwah dan pendidikan itu tidak terpisahkan diberikan dua mata uang. Baik sekali Pak, alhamdulillah. Berarti Bapak sudah menjelaskan semua yang menjadi tantangan Bapak. Dan saya juga mengapresiasi atas aksi-aksi yang akan Bapak lakukan. Doain Bu. Ya, saya doakan. Tapi saya ulangi lagi, Bapak mudah-mudahan semangat dalam menjalankan ini, dalam menjalankan aksi ini ya Pak ya. Guna ketiga siswa itu menjadi lebih baik lagi. Nah, begitu saja ya Pak ya. Sedikit dulu sebelum kita akhiri Oh iya. itu juga sebelum meningkatkan sekolah. Kira rencana kita ketemu lagi mungkin ya. Oh iya. Pas ya ini ya. Rencana saya mungkin nanti kita ketemu lagi setelah saya Rabu ya. Mungkin nanti sebagai Rabu kan tanggal 16. Mungkin bisa tanggal 18. Berarti kita ketemu lagi pas yang setelah saya lagi. Iya, bagaimana aksi yang Bapak lakukan itu berjalan lancar atau tidak gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Ibu, mohon maaf terbatas sampai langsung maaf kita sekolah. Terima kasih ya Pak. Baik, Ibu Isti alhamdulillah sudah berjalan ya, Puji dengan Pak sudah berjalan yang lancar dengan semangat juga Pak Raden ketika saya coaching dan beliau juga sangat apresiasi dengan apa yang saya berikan sarannya. Oke, alhamdulillah berarti tingkatnya sudah dikatakan berhasil lah ya Bu ya. Iya, Oke, baik. alhamdulillah. Nah, kemudian kira-kira dari proses coaching dengan Pak Raden, kira-kira presentasi keberhasilannya dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? 85. 80 luar biasa ya. Menjadi salah satu hal mungkin kepuasan tersendiri ya kita Iya, bisa Pak, bermanfaat buat orang lain, kemudian menebarkan kebaikan karena benar kata Pak Raden tadi, saya juga ikut mengamati pembicaraannya ya. Kita sebagai agen dakwah dan apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu akan menjadi amal jariah. Itu ya Bu ya. Alhamdulillah kompetensi juga tadi sudah masuk. Di antaranya adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berikut itu sangat luar biasa, dan juga tadi juga masuk tentang mendengarkan aktif juga sudah masuk di poin yang tersebut. Oke, Ibu Isti alhamdulillah mungkin ada yang mungkin sebelumnya saya ingin merefleksikan diri ya, kira-kira kalau Ibu Isti ini bagaimana perasaannya setelah bisa melaksanakan proses coaching dengan Pak? Pertama-tama saya sangat senang ya Pak. Kenapa saya katakan senang? Karena saya bisa berbicara dengan orang yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa memberikan saran terhadap seseorang yang membutuhkan saran. Itu kenapa saya merasa diri saya senang. Saya bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Kayak gayung bersambut berarti ya. Jadi ada Iya, orang Pak. yang minta saran, kita memberikan saran terbaik. Ya harapannya bisa sinkronisasi dan kedepannya saling mendukung, karena kan memang kita sebagai manusia itu hidup sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan. Oke, terima kasih Ibu atas proses yang sudah dilakukan. Harapannya kedepannya akan semakin lebih baik lagi dan kita selalu bersama-sama dalam dunia pendidikan. Oke, terima Terima kasih kasih. Pak. Oke.